Selamat datang kembali pada topik algoritma and programming. Hari ini spesifiknya kita akan belajar mengenai input output ya pada bahasa C. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini belum pernah mendengar apa sih maksud dari function ini, gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman pernah dengar kayak standar input output ya, atau stdio ya, library stdio. Library ini gunanya di dalam library ini ada built-in function yaitu printf dan scanf. Nah, printf gunanya untuk kita cetak ke layar gitu ya, cetak ke konsol ya. Scanf untuk menerima inputan. Nah, ini adalah built-in function ya. Ini adalah built-in function yang kita tinggal pakai saja. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian contoh lain, nanti pada saat teman-teman menghandle karakter, ada library yang namanya string.h. Di dalam string.h ini ada beberapa function juga yang bakal teman-teman pakai. Contohnya misalkan pengen tahu seberapa panjang sih inputan dari user, ada yang namanya strlen atau stringlen. Terus ada juga yang digunakan untuk menginisialisasi suatu variabel karakter ya dengan tipe data karakter. Ada namanya str, cpy atau string copy. Nah, kedua ini adalah standar library function. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya programmer define function. Nah, ini sebenarnya apa sih ya? Kalau standar library function ya sudah, itu udah dibuat, teman-teman nggak ubah lagi. Nah, kalau yang ini ya, teman-teman itu bisa generate sesuai dengan apa yang teman-teman mau ya. Contohnya di dalam sini teman-teman pengen buat suatu function yang namanya calculate rectangle area misalkan. Oke. Nah, function ini nantinya digunakan untuk melakukan kalkulasi luas persegi panjang. Ini nanti rumusnya panjang kali lebar, teman-teman bisa define di dalam fungsi ini ya. Ini salah satunya, teman-teman misalkan pengen melakukan kalkulasi teks misalkan. Oke. Nah, ini bisanya ada juga nih isinya, misalkan integer price. Oke. Nah, yang di dalam kolom ini ya. Yang di dalam kolom ini, di dalam ini disebut dengan yang namanya parameter. Oke. Nah, basically untuk parameter sendiri nanti teman-teman bakal belajar di penggunaan function untuk lebih detailnya ya. Cuma yang jelas teman-teman hanya perlu tahu bahwa jenis-jenis function ada 2 ya. Oke, lanjut ke output ya. Di output sendiri ini ada, intinya sih output kita pengen apa ya istilahnya ya, pengen ngeprint ke konsol kayak gitu ya. Kita pengen ngeprint sesuatu ya ke konsol. Oke. Nah, yang paling sering orang gunakan adalah yang ini ya. Printf maupun puts. Oke. Printf ini print dengan format ya, teman-teman ya. Nanti kita bakal ngeliat ya. Puts itu kita nge-put string ya, kita ngecetak string. Oke.
Nah, di sini ada dikatakan printf ya, const char, pointer format dan argumen. Tapi basically kalau kita pengen pakai printf ya, ya kita sebenarnya ya tinggal ngeprint aja gitu ya. Contoh ya. Misalkan saya pengen ngecetak integer h-nya itu adalah 26. Kemudian saya mau print ya, pakai double quotation karena dia string. Umur saya adalah, nah ini kan punya format ya. Formatnya umur kan ini variabel umur ya, variabel age ini kan tipe datanya adalah integer. So, teman-teman untuk integer itu punya format %d. Koma, kita isi %d ini adalah variabel apa? Ya, variabel dari si age. Nanti dia outputnya bakal tulisannya umur saya adalah 26. Oke. Ini kegunaan nanti dari printf. Ya, ini contoh printf lagi yang lain ya. Teman-teman masih ingat bahwa program aplikasi ya di dalam C itu pasti akan dimulai dari main function. Ya. Ini adalah main function. Tipe datanya adalah void. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini juga adalah main function. Nah, cuma di sini tipe tipe datanya itu sendiri adalah integer, ya. Integer itu dia nge-return 0 di sini. Nge-return 0 artinya adalah dia exit ya, udah selesai gitu istilahnya. Kemudian berlanjut ke output formatting, ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa bisa dibilang kayak template-nya gitu ya. Template-nya masih ingat di video yang sebelumnya pernah saya infokan bahwa ada rata kiri, ada rata kanan. Nah, nanti teman-teman bakal pakai simbol minus dan plus yang ada di sini. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman harus cukup paham ya mengenai formattingnya gitu ya. Ada namanya tipe data yang double ya. Kalau dikatakan long double ya berarti %LF. Ada unsigned long integer yaitu %LU, long integer itu %LD ya. Nah, ini persen ini ya sebenarnya ada istilahnya ya, teman-teman harus hafalkan sih ya, teman-teman harus hafalkan. Kalau integer itu D, floating itu F, ya, karakter itu C, string itu S, ya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman lihat, persen 6D, 6-nya kan plus ya teman-teman, berarti teman-teman akan allocate ada 6 istilahnya ya, 6 karakter ya, 6 karakter ya. Ada 6 posisi gitu ya istilahnya. Ini udah 6. So 34 ini akan diisi di kanan. Nah, kebalikannya kalau teman-teman pakai ada minus ya. Teman-teman bakal reserve ada 6 tempat ya. Dan 34 ini akan dituliskan di sebelah kiri. Hal yang sama juga berlaku untuk yang ini. Nah, ini kan D persen D ya. D ini untuk integer. Nah, yang S ini untuk string. Ini ada F untuk float. Nah, ini sama persis sih. Kalau binus ya, persen 10S ya akan ada 10. Oke. Tinggal diisi.
ya, rata kanan. Dan begitu pun sebaliknya kalau pakai persen minus 10s. Nah, yang baru di sini ini adalah persen ya 8.2f. Ini maksudnya apa gitu ya? Saya tarik turun di sini ya. Persen 8.2f. Oke. 8 ini dia masih ingat ya, ada angka di depan koma gitu ya. Dan ada berapa di belakang koma gitu ya. Kalau ini ya, 8 ini gunanya artinya akan ada space ya. Masih ingat ya, ini kan persen 10s ya. Berarti akan disediakan 10 posisi. Berarti kalau persen 8 akan ada 8 space. Nah, kalau 2 artinya adalah akan ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Oke, makanya kalau teman-teman lihat, ini kan banyak nih. Ya, 3,14 sekian-sekian. Tapi kalau dibilang persen 8 titik 2F, ya, akan ada hanya ada 2 angka di belakang koma ini. Oke, jadi kalau teman-teman bikin gambarin simulasinya gitu ya, akan ada 8 space. Oke, dan space-nya adalah 3,14. Oke, begitupun sebaliknya dengan yang minus ya. Jadi ini teman-teman belajar untuk left dan right justify. Nah, kemudian di sini ada yang namanya puchar. Ini kalau teman-teman bingung ini apa sih di dalam ya? Masih ingat ya, yang di dalam kurung ini namanya parameter. Artinya dia require apa sih yang teman-teman mau taruh gitu ya. Nah, teman-teman lihat di sini nih ini harusnya bukan integer ya. Harusnya char ya, teman-teman ya. Ini char. Nah, di sini lihat bahwa char CH sama dengan A ya. Kalau char CH kita initialisasi, dia pakai single quotation ya, ini single quotation. Ya, jadi kalau char ini pakai single quotation. Tapi kalau pakai string ya, dia double. Oke, dia double. Dan kan put char CH. CH kan tipenya adalah char. Ya udah tinggal dimasukin. Nanti gunanya dia ngeprint huruf A di dalam konsolnya teman-teman. Oke. Di sini ada put CH ya, put karakter. Nah, cuma dia berbeda nih. Put CH-nya itu dia parameternya adalah angka ya, angka real number. Teman-teman sebelumnya di video yang sebelumnya, apakah teman-teman sudah mencoba melihat ASCII table? Ya, ASCII table itu dari 0 sampai 255 ya. Akan ada special karakter yang teman-teman bisa buat. Nah, untuk ngeprintnya sebenarnya bisa pakai printf ataupun memakai putch ini ya. Nah, untuk putch ini tinggal dimasukin ini ASCII yang keberapa. Oke. ASCII-nya berapa nanti akan kecetak ke layar. Nah, cuma untuk pakai putch ini nggak cukup, nggak pakai standar input I/O ya, stdio, tapi yang akan dipakai adalah conio.h. Oke. Ini ini salah ya teman-teman ya, yang lihat ini. Misalkan teman-teman mau pakai integer ch sama dengan misalkan 25. Oke. Jadi put ch.
Oke, jadi akan keluar karakter yang karakter ASCII yang ke-25 ya, sesuai dengan ASCII number pada karakter ini. Nah, untuk ini memakai put string ya, istilahnya put string. Di dalam sini constant char pointer string ya. Jadi ini adalah langsung bukan pakai variabel lagi, tapi teman-teman langsung taruh stringnya ya, kayak welcome to Binus ya teman-teman, puts welcome, dia bakal kecetak di konsolnya teman-teman welcome puts Binus. Ini sebenarnya ya nggak ada bedanya kalau teman-teman pakai printf welcome. Ini sama saja. Printf to Binus. Ini juga sama saja ya. Oke. Cuma karena printf ini karena dia format, teman-teman bisa isi variabel kayak pakai %d, %f ya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang mendatang.